Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Gustiani dengan NIM 10251017. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi manajemen dan organisasi dari minggu 1 hingga minggu 5. Jadi untuk materi minggu 1 itu ada Introduction to Management and Organization. Apa sih itu manajemen? Manajemen yaitu seperangkat kegiatan, planning, dan decision making, organizing, leading, and controlling. Setelah itu ada sumber daya suatu organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu sendiri ada 4. Yang pertama itu ada planning, yaitu menetapkan tujuan organisasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapainya. Setelah itu, yang kedua ada controlling, yaitu memantau dan mengoreksi kegiatan yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi pencapaian tujuan. Yang ketiga ada organizing, yaitu menentukan cara terbaik untuk mengumpulkan aktivitas dan sumber daya. Yang keempat itu ada leading, yaitu memotivasi anggota organisasi untuk bekerja demi kepentingan terbaik organisasi. Setelah itu ada efektif dan efisien. Efisien itu mendapatkan hasil maksimal dari input yang paling sedikit, melakukan sesuatu yang benar, kepedulian terhadap cara menyelesaikan sesuatu, dan juga menyelesaikan pekerjaan dengan usaha, biaya, atau pemborosan minimum. Gunakan sumber daya manusia, uang, bahan baku dengan bijak, dan hemat biaya. Kalau efektif, itu melakukan aktivitas kerja yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya, melakukan hal yang benar, kepedulian terhadap tujuan atau hasil pencapaian tujuan organisasi, menyelesaikan tujuan yang membantu memenuhi tujuan organisasi, dan membuat keputusan yang tepat dan melaksanakannya. Setelah itu ada sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Subsistem merupakan bagian dari sistem yang paling terikat satu sama lain. Sinergia, yaitu subsistem akan terus berjalan dengan baik apabila bekerja sama dengan subsistem lainnya. Sinergia akan menghasilkan produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Setelah itu ada marketing, yaitu merencanakan dan melaksanakan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan kontribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Terus itu ada financials, yaitu pendapatan, pengeluaran, anggaran, catatan keuangan, dan juga laporan keuangan. Setelah itu ada production, yaitu ekstraksi dan budidaya produk diperoleh dari alam atau ditanam menggunakan sumber daya alam. Pengelolaan, mengubah, dan memperbaiki bentuk lainnya. Setelah itu ada manufaktur, menggabungkan bahan mentah dan memproses barang menjadi produk jadi. Setelah itu yang lain ada human resource, yaitu orang-orang yang bekerja untuk suatu bisnis atau organisasi, terlibat dalam merencanakan dan penggawaian, manajemen, kinerja, tunjangan, dan hubungan karyawan. Setelah itu masuk ke materi minggu 2, yaitu manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah seorang yang mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tingkat manajer itu ada 3. Yang pertama manajer level, itu ada manajer lain, mengelola pekerjaan karyawan non-manajer yang biasanya terikat dalam produksi produk organisasi atau melayani perdagangan organisasi. Biasanya mereka disebut sebagai supervisor, manajer shift, manajer distrik, manajer departemen, dan manajer kantor. Yang ke level tengah itu ada middle level of manager, yaitu mengelola manajer lain. Mereka sering disebut sebagai manajer regional, pemimpin proyek,
manajer toko atau manajer divisi. Tingkat paling atas itu ada top managers yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan di seluruh organisasi. Itu ada fungsi manajer yaitu bertanggung jawab atas satu aktivitas organisasi. Terus ada tipe of organization. Yang pertama itu ada interpersonal, yaitu melibatkan orang-orang seperti bawahan dan orang di luar organisasi, dan tugas-tugas lainnya yang bersifat seremonial dan simbolis. Kedua ada informasional, yaitu melibatkan pengumpulan, penerimaan, dan penyebaran informasi. Setelah itu ada decisional, yaitu memerlukan pengumpulan keputusan atau pemilihan. Setelah itu ada for profit organization, untuk menghasilkan uang atau keuntungan dengan menawarkan produk atau layanan. Setelah itu ada non-profit organization, yaitu menawarkan layanan di sektor publik atau sektor swasta seperti rumah sakit, perguruan tinggi, dan lembaga kesejahteraan sosial. Setelah itu ada mutual benefit organization, yaitu saling menguntungkan untuk anggota seperti koperasi, pertanian, terus serikat buruh, asosiasi perdagangan, dan clubs. Setelah itu ada managerial activity. Yang pertama itu peran antar pribadi, yang kedua peran informasional, dan juga yang terakhir peran pengambilan keputusan. Nah, setelah itu ada associated roles, yaitu finger symbol atau perwakilan resmi organisasi. Setelah itu ada penghubung, ada leader atau pemimpin, ada monitor, terus penyebaran informasi, ada spokesman atau juru bahasa, terus ada improver atau changers, terus tuh ada atau pembahu atau merubah. Setelah itu ada distribution handler, yaitu penanganan gangguan atau masalah. Setelah itu ada resource allocator, yaitu pengalokasian sumber daya. Dan yang terakhir ada negosiator atau perundingan. Setelah itu ada management skill, yaitu keterampilan teknis, pengetahuan dan teknik khusus pekerjaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas kerja secara terampil. Yang pertama ada keterampilan manusia atau human skill, kemampuan yang bekerja dengan baik dengan orang lain, baik secara individu maupun dalam kelompok. Yang ketiga ada keterampilan konseptual. Terus itu keterampilan manusia atau human skill itu yang pertama antar pribadi, kemampuan untuk berkomunikasi, memahami, memotivasi individu maupun kelompok. Yang kedua ada diagnostik, yaitu memvisualkan atau membayangkan tanggapan yang tepat terhadap situasi tertentu. Yang ketiga ada komunikasi atau communication, untuk komunikasi serta menerima ide dan informasi secara efektif. Yang keempat ada pengambilan keputusan, decision making, yaitu untuk mengidentifikasi dan mendefinisi masalah dengan benar. Kemudian melakukan tindakan paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu yang kelima, manajemen waktu, untuk menyusun prioritas kegiatan, bekerja secara efisien, dan menentukan delegasi tugas yang tepat. Setelah itu kita masuk ke minggu 3, yaitu planning. Planning itu artinya itu perencanaan. Kalau definisinya merupakan kegiatan manajerial utama berupa sebuah proses yang meliputi pertama menetapkan tujuan organisasi, menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, mengembangkan rencana untuk kegiatan kerja organisasi. Planning ada dua, yaitu bersifat formal dan non-formal. Bersifat formal itu tujuan-tujuan spesifik yang mencakup jangka waktu tertentu ditulis dan dibagikan kepada anggota organisasi. Setelah itu ada perencanaan informal, tidak ada yang ditulis sedikit atau tidak ada pembagian tujuan dengan orang lain di organisasi. Nah,
Tujuan dari perencanaan ini atau planning yaitu pertama memberi arahan, kedua mengurangi ketidakpastian, ketiga meminimalkan pemborosan dan duplikasi, yang terakhir menetapkan standar untuk pengendalian. Setelah itu ada tipenya. Yang pertama, tujuan keuangan itu berkaitan dengan kinerja keuangan internal yang diharapkan dari organisasi. Setelah itu ada tujuan strategis berkaitan dengan kinerja perusahaan terhadap faktor-faktor yang di lingkungan eksternal. Terus setelah itu ada manajer jika hanya menekankan satu tujuan saja, maka tujuan lain yang penting untuk kesuksesan jangka panjang dan terabaikan. Setelah itu keterampilan manusia. Bukan ini. Setelah itu masuk ke materi minggu 4. Yang pertama itu tentang organizing, yaitu organizing itu memutuskan cara terbaik untuk mengelompokkan kegiatan dan sumber daya manusia. Terus itu ada the importance of organizing. Yang pertama itu memperjelas, membagikan, menyediakan atau memberikan, terus itu menetapkan atau mendirikan, mengembangkan, dan yang terakhir itu menghubungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang kendali yaitu yang pertama kompetensi atasan dan bawahan, kedua menyebarkan lokasi bawahan, ketiga tingkat pekerjaan non pengawasan, yang keempat tingkat pengawasan yang dibutuhkan, yang kelima tingkat prosedur standar atau SOP, keenam kesamaan tugas, ketujuh frekuensi masalah baru, yang kedelapan referensi pengawasan. Setelah itu ada 3 bentuk utama interpendasi atau saling menguntungkan. Yang pertama, interpendasi terkumpul ketika unit-unit beroperasi dengan sedikit interaksi, hasil atau output mereka hanya dikumpulkan di tingkat organisasi. Kedua, ada interpendasi berurutan, yaitu ketika hasil atau output dari suatu unit menjadi masukan atau input untuk unit lainnya. Ketiga, ada interpendasi timbal balik, yaitu kegiatan mengalihkan dua arah. Minggu kelima atau minggu terakhir itu ada personality, yaitu kepribadian. Kepribadian seseorang adalah kombinasi unik dari pola emosional, pikiran, dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi dan interaksi dengan orang lain. Kepribadian paling sering dijelaskan dalam istilah sifat-sifat terukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Faktor-faktornya itu atau faktor-faktor yang dipengaruhi itu ada dari keturunan, lingkungan, ataupun konteks atau masalah. Nah, kita bisa melakukan atau mengetahui MBTI itu. MBTI itu apa? MBTI adalah alat ukur psikolog yang dikategorikan orang ke dalam 16 tipe kepribadian berdasarkan kombinasi 4 referensi dasar. Yang pertama itu ada extroversion, yaitu seseorang yang extrovert cenderung mendapatkan energi dan stimulasi dan interaksi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Setelah itu ada introversion, yaitu seseorang yang introvert cenderung mendapatkan energi dan stimulasi dari pikiran, perasaan, dan pengalaman batin mereka sendiri. Jadi ekstrovert ini dia suka bersosialisasi kepada orang lain, sedangkan kalau introvert ini dia lebih suka menyendiri. Setelah itu ada assessing, yaitu fokus pada apa yang ada atau kenyataan saat ini melalui panca indera. Setelah itu dan yang keempat itu intuition, yaitu fokus pada apa yang mungkin, potensi dan masa depan melalui wawasan. Setelah itu ada thinking, yaitu membuat keputusan dengan logika, analisis, dan objektif, fokus pada fakta dan keadilan.
Setelah itu ada feeling, yaitu membuat keputusan berdasarkan nilai pribadi dan perasaan, fokus pada harmoni dan hubungan dengan orang lain. Setelah itu ada judging, yaitu menyukai kota keteraturan, perencanaan, dan keputusan yang jelas. Lebih suka hal yang terstruktur dan terencana. Setelah itu yang terakhir ada perceiving, yaitu fleksibel, spontan, dan terbuka pada perubahan. Lebih suka mengikuti alur daripada membuat rencana. Gitu. Setelah itu ada the Big Five model. Yang pertama, extraversion, yaitu tingkat di mana seseorang mudah bersosialisasi atau ramah, banyak bicara, asertif atau tegas, dan nyaman dalam hubungan dengan orang lain. Setelah itu ada agreeableness, yaitu tingkat di mana seseorang berwatak baik, kooperatif, dan dapat dipercaya. Setelah itu yang ketiga ada conscientiousness, yaitu kehati-hatian atau ketelitian di mana seseorang dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dipercaya, gigih, berorientasi pada pencapaian. Setelah itu ada neuroticism, yaitu tingkat di mana seseorang tenang, antusias, dan aman. Itu kalau orang tuh positif, atau tegang, gugup, depresi, dan tidak aman itu bersifat negatif. Setelah itu yang terakhir ada openness to experience, yaitu tingkat di mana seseorang memiliki minat yang luas dan imajinatif, terpesona dengan hal baru, sensitif dengan artistik, art, dan intelektual. Sekian presentasi dari saya atau resume dari saya dari materi 1 hingga materi 5. Saya izin menutup dan mengucapkan terima kasih.